itu, ya kita harus punya kemanusiaan, rasa kemanusiaan, saudara ya. Nah, bagaimana Pak Rohingya ini bejat? Dan memang orang Islam bejat semua. Emang kamu baru tahu orang Islam itu bejat. Makanya orang-orang Islam ini, ya orang Rohingya ini jangan diislamkan lagi, tapi diajari kaidah Kristen supaya jangan biadab kayak orang-orang Islam yang lain. Itu yang harus kita ajarkan kepada orang-orang Rohingya ini. Kita sudah tahu orang Islam ini bejat semua, biadab semua, nggak yang di Palestina, nggak yang di Rohingya. Makanya orang Palestina nggak ada yang mau negara Arab mau terima orang Palestina, ya kan? Nah, itu kan. Sebenarnya kalian sendiri sudah mengakui kan kalau orang Islam ini bangcat biadab, ya kan? Kalian sendiri sudah mengakui dengan kalian menolak orang Rohingya ini kan, ya mau Islam manapun, Afghanistan juga sama kan, keributan kalian juga ruwet kan gara-gara orang Afghanistan. Coba lihat orang Afghanistan yang sudah masuk gereja, oh baik-baik orangnya. Orang-orang Afghanistan yang sudah di dalam gereja baik-baik. Kalau orang Afghanistan yang nggak mau ke gereja, coba lihat bangsa biadab semua tuh. Itu luar biasa, saudara ya. Kita setiap tahun kita rutin begini ya. Waduh, semua diberkati ya melalui komunitas kita ini, banyak orang diberkati ya. Kita ini ngamuk-ngamuk, ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel, bukan cuman omdo ya. Kita ada bukti nyata ya, saudara ya. Ada bukti nyata dari komunitas kita yang peduli pada sesama. Dan saya yakin mereka akan diberkati ya. Kita semua akan diberkati Tuhan. Makanya saya selalu mengingatkan jangan ribut-ribut ya, semua pengurus ikutlah doa pagi. Kalian tiap malam terima bola panas ya. Tiap pagi kalian harus sejuk hatinya supaya bisa membawa bola panas itu dengan hati yang sejuk ya. Nah, makanya ikutlah doa pagi semua pengurus ya. Terus saudara perlu diingatkan juga ya, di dalam beberapa waktu ke depan ya, channel kita menjadi menjawab para mualaf ya. Kita menjawab mualaf, tentu hari Rabu tetap nanti ada galarua ya. Hari Rabu tetap ada galarua, Senin sampai Jumat, Senin hari Rabu kita menjawab para mualaf. Ya, kita satu-satu di pertanyaannya goblok-goblok, tetapi kok ya ada yang ketipu ya, lain bodoh-bodoh ya. Dan kita siap membaptis ya. Sudah ada ya, sudah yang jelas sudah ada 3 yang sudah terekspos ya ke dunia, ke medsos ya. Sebenarnya banyak ya yang sudah, yang mualaf yang kembali kepada Yesus. Tetapi yang terekspos sudah 3 ya, Agustan, Yudi Mulyana, Ali Makrus ya, sudah lanjut terekspos. Luar biasa kan? Channel kita ini bukan channel yang mendung, kita channel berbuah lebat, saudara ya. Channel yang berbuah lebat, yang menggetarkan, yang memberikan kengerian bagi seluruh orang Islam di Indonesia dan dunia ya. Makanya mereka mau bunuh saya lah, mau ngancem ini lah, ngancem itulah. Aduh, wis. Baru orang bersyahadat 1-2 ekor, udah bangga. Kita ini sudah ratusan ya yang di YouTube kita ini ya, sudah datanya Damar Kasih itu ya, sudah ratusan yang dibaptis di channel kita ya. Luar biasa. Jadi saudara, kembali ya ke Rohingya. Saudara, keputusan ya Indonesia untuk menerima Rohingya itu sebetulnya bukan kewajiban, tetapi harus didasari kemanusiaan. Karena di dalam sila Pancasila itu ya, kita harus punya kemanusiaan, rasa kemanusiaan, saudara ya. Nah, bagaimana Pak Rohingya ini bejat? Dan memang orang Islam bejat semua. Emang kamu baru tahu orang Islam itu bejat. Makanya orang-orang Islam ini, ya orang Rohingya ini jangan diislamkan lagi, tapi diajari kaidah Kristen supaya jangan biadab kayak orang-orang Islam yang lain. Itu yang harus kita ajarkan kepada orang-orang Rohingya ini. Kita sudah tahu orang Islam ini bejat semua, biadab semua, nggak yang di Palestina, nggak yang di Rohingya. Makanya orang Palestina nggak ada yang mau negara Arab mau terima orang Palestina, ya kan? Nah, ini kan. Sebenarnya kalian sendiri sudah mengakui kan kalau orang Islam ini bangcat biadab, ya kan? Kalian sendiri sudah mengakui dengan kalian menolak orang Rohingya ini kan, ya mau Islam manapun, Afghanistan juga sama kan, keributan kalian juga ruwet kan gara-gara orang Afghanistan. Coba lihat orang Afghanistan yang sudah masuk gereja, oh baik-baik orangnya. Orang-orang Afghanistan yang sudah di dalam gereja baik-baik. Kalau orang Afghanistan yang nggak mau ke gereja, coba lihat bangsa biadab semua tuh, bikin ruwet semua, penjahat kelamin juga. Tapi coba kalian sudah masuk ke gereja, baik-baik mereka.
ya kan? Masa kalian nggak nyadar sih kalian orang Islam, itu orang Rohingya. Begitu nanti digerejakan nanti, ya, saya nggak bilang di Kristen kan digerejakan. Belum terima Yesus tuh baru jadi anggota gereja. Langsung Hmm. baik-baik mereka. Kalau sekarang mereka masih Islam ya bangsa biadab, ngikutin ajaran nabinya. Tapi kalau mereka sudah digerejakan, ya mereka paling nggak ikutin ajaran dulu, gereja dulu, diajarin yang benar dulu. Udah itu nanti mereka lahir baru terima Yesus, baru benar. Coba lihat nanti, Anda lihat ini orang-orang Rohingya ini, ya. Waduh, kacang sekali nih ya. Indonesia nangani begitu aja nggak bisa. Ini kan masalah gampang Rohingya ini kan, masalah sepele sekali. Oke, mungkin yang lain ada yang mau komentar, lanjutin dulu, saya sampai setir mobil nih. Hmm. Silakan. Pak Sandeman nanti yang bantu moderatorin ya. Siap, siap, Pak. Oke, soalnya saya nggak bisa pegang handphone. Oke. Lanjut. Lanjut, Pak Pak Teddy atau ada yang lain? Jadi sambil menunggu yang lain, Bapak Ibu ya, kita sekarang seperti yang saya katakan itu review, flashback yang dulu, yang dulu. Mungkin teman-teman juga ada yang ingat, nggak apa-apa, dibicarakan aja kembali sekarang, kita perkaya. Saya apa yang sedang, oh siapa Pak Andi? Silakan Pak Andi. Oh Paul Dere nih, silakan Paul Dere. Paul Dere, silakan Pak. Ya, Pak Tantiamer, Pastor Paul, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal Pak. Ya, Indonesia itu memang tragis ya, suatu bangsa yang besar, jumlah penduduknya banyak. Tapi ya itu kembali, kutukan itu udah jalan loh Pak. Kutukan mereka pemerintah mau bikin apa aja nggak benar. Semua yang dilakukan tuh nggak benar semua. Karena kutuk itu udah jalan Pak. Dia harus kembali ke konstitusi bahwa Indonesia ke depannya harus non-blok. Komitmen lah ini, non-blok, tidak memihak kepada siapapun. Dan bangsa-bangsa yang lagi susah. Saya khawatirnya gini loh Pak. Kalau nanti ini pemilu hasilnya adalah ketika Islam ini berkuasa Pak. Kan pasti mereka itu akan saling bunuh-membunuh. Nah, ini orang-orang Indonesia ini Pak akan mulai Pak tercerai berai Pak, seperti orang Rohingya, seperti orang dari Thailand, dari mana-mana tuh Pak, dari Thailand, dari Rohingya, semua akan tercerai berai Pak. Itu loh Pak. Jadi ya kita sekarang ini kata Pastor Paul benar. Apa yang bisa kita bantu? Saya sih lebih condong gini, daripada kita cari-cari susah. Orang Rohingya itu taruh aja di Mentawai Pak, atau di Nias. Mungkin ada gunanya di sana Pak. Saya pikir begitu Pak. Daripada kita cari lokasi yang ini Pak, lebih bagus kantong-kantong ya kita sendiri gitu loh. Kayak di Mentawai. Mudah-mudahan PBB bisa melihat dan renovasi Mentawai Pak. Masalahnya mereka masih biadab, Pak Paul. Iya, maksudnya Pak Mereka itu Paul masih udah punya biadab. konsep. Kalau Kita kumpul punya sama orang konsep Mentawai, Pak. Malah orang rusak. Mentawainya kalah pengaruh, Pak. Oh, Itu di Dibina situ. dulu, dibina dulu. kalah. Jadi kita bina dulu. Kalau mereka sudah digerejakan, mereka mau ke Manado, mau ke Mentawai, mau ke mana, Oh, mereka udah oke. jinak, Pak. Ini Iya, orang-orang biadab, iya. Pak. Ini binatang semua, Pak. Yang masuk ke Indonesia ini orang-orang model orang Hamas ini binatang semua. Orang Serem ya. Islamnya aja nggak berani terima, Manusia orang manusia Islamnya nggak mau prasejarah. terima. Iya, manusia Iya, zaman iya. sejarah zaman batu yang ceboknya pakai tiga batu, Pak. Tapi, Jadi harus waduh, itu dibina dulu. berbahaya Kita tetap harus sekali ya. tolong. Iya. Manusia itu mereka manusia, hanya manusia zaman batu, zaman Iya. cebok tiga batu. Jadi kita harus tolong, tapi harus Iya. kita beradapkan dulu. Sekarang ini mereka Iya, biadab. betul. Orang Tapi kalau Islamnya aja nggak mau Indonesia, terima, Pastor, Pak. iya Pastor, Indonesia kan jadinya orang apa istilahnya, orang buta menuntun orang buta. Iya, iya. Makanya kita mendingan Bagus. mendingan kita bisa di pulau. Kita beli pulau aja atau sewa pulau ya 20 Iya, tahun Pak. gitu misalnya kan. Banyak Iya, yang Pak. bisa sewanya ke Pemda kan. Kita bayar sama Betul. Pemda. Jadi ada surat harus bayar supaya ada bukti, nggak bisa diusir. Resmi ya, Kita jangan udah ya, bangun betul infrastruktur Pak. diusir lagi kita kan gara-gara Nanti demo. masalah hukum ya Pak. Iya dong. Masalah hukumnya harus di itu. Jadi kan kita Ya bayar. itulah Pak.
Saya bicara itu aja, terus kayak soal Papua mah kalau saya bilang mah udahlah. Saya khawatir nih ya Pak, panglima-panglima yang baru diangkat tuh kan mungkin mau dibentur-benturkan nih, kasihan juga ya mereka. Mereka mau dikorbanin itu. Makanya kasih tahu lah bahwa jangan kalian sekali-sekali menekan orang Kristen. Nanti itu ya akan menyulitkan para panglima-panglima ini sendiri, Pak. Karena tujuannya mereka kan yang seberang sana kan nggak mau disalahin, Pak. Oh, lihat aja tuh katanya. Sesama mereka aja begitu katanya. Tega. Kalau panglimanya dari mereka, ya kan ada alasan perlawanan lebih keras. Tapi kalau dari kalangan sendiri kemungkinan Papua bisa mungkin lebih enak menerimanya. Tapi saya pikir ya hati-hatilah para panglima yang dari kita itu, supaya mereka juga memberi contoh yang baik. Jangan ada istilahnya genosida lagi. Maksudnya panglima Itu yang aja, mana? Pak. Ya banyak kan yang baru diangkat itu orang Kristen kan. Siapa itu satu ya Pak ya. Ya pokoknya hati-hatilah, jangan mau diperalat. Ya kan. Jadi Pangap yang sekarang memang ini Panglima TNI memang Kristen sekarang. Islam Pak, yang baru Islam. Mana pernah dalam sejarahnya Kristen, cuma Gempang Gabian aja. Itu kan kebetulan begitu. Ya, ini Kapolri Kristen juga langka sekali. Tuhan Sigitnya juga nggak punya nyali juga buat beresin. Iya Pak, tapi kan kita udah pernah bilang, tolonglah bagaimana caranya kita tetap yang bisa bukan mengkoordinir, artinya kompak gitu loh. Karena udah lihat situasi negara begini, masa kita yang di kalangan militer masa mau diam-diam aja, mau orang-orangnya jadi korban, kan nggak mungkin. Itu aja lah Pastor. Terima kasih ya. Ya, Pak Santiamer. Pak Santiamer. Terima kasih Paul Dere. Tetap dukung ya Pak Paul Dere. Ini adalah pekerjaan mulia, ya kemanusiaan, bukan yang lain-lain. Kita dukung karena kalau kita nggak kerjasama Pak, susah lah. Nah, jadi kalau kami prinsip Galarua di Indonesia ini, seperti yang dikatakan tadi, jangan berharap bantuan dari pemerintah, tidak akan. Jangan ada berharap inisiatif dari pemerintah, tidak akan datang. Karena mengurus dirinya sendiri aja dia nggak bisa, gitu, boro-boro, gitu kan. Para lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga tinggi negara ini mengurus dirinya sendiri aja kagak bisa, karena dia sudah dikooptasi dalam suatu lingkaran kekuasaan, diikat gitu. Ya saling kunci, ya sistemnya juga dibikin begitu. Di mana-mana kan kader partai, di mana-mana kader partai Pak. Jadi kalau misalnya kemarin ditanya itu oleh Najwa Shihab, ini contoh aja, contoh yang memberikan gambaran bahwa ini sudah saling kunci gitu. Ini itu maksud saya adalah antar lembaga tinggi negara juga antar orang-orangnya sudah saling kunci. Karena semua kader partai di situ. Contoh yang kemarin, ketika Najwa Shihab, bagaimana penegakan hukum di Indonesia? Wah, ditanya Ganjar Salat sangat jelek sekali, segala macam begini bang. Berapa angkanya? Angka 5. Coba, gubernur berkata begitu. Sementara di dalam pemerintahan itu yang Menko Polhukam adalah dari pasti rekomendasi dari PDIP, Mahfud. Nah kan? Itu Menteri Menkumham, Yasona Lauli, PDIP. Kejaksaan Agung, adiknya itu kader PDIP di Jawa Barat itu, Burhanuddin. Kepolisian, Sami Mawon. Ya, Mahkamah Agung, sama. Itu kan yang mencalonkan adalah pemerintah, juga DPR. DPR siapa? Partai. Jadi ini Pak, sistemnya udah rusak semua. Kalau kita ini tidak terlalu berharap dari mereka, karena membenahi dirinya sendiri aja dia udah kewalahan. Jadi tetap kita, teman-teman kita ini yang dipersatukan oleh kepedulian, yang dipersatukan oleh kecintaan kepada sesama. Bukan supaya kita dipuji-puji, enggak juga lah. Emangnya kita kurang kerjaan apa? Jadi kan pekerjaan penuh risiko. Supaya nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, itu aja. Ya, walaupun kedengarannya seperti utopis, kalau saya sih ya itu aja. Jadi tidak akan pernah kita takut mengatakan kebenaran itu. Kita tidak akan pernah takut untuk mengatakan bersemangat. Ditambah kita harus dicerdaskan pengetahuan-pengetahuan seperti yang disampaikan oleh teman-teman, juga oleh Pastor Paul. Kan kita dicerdaskan. Kita tidak akan bisa berkomunikasi atau berkata-kata dengan baik tanpa pengetahuan yang baik. Itu tidak mungkin.
Dan Zoom yang kita lakukan ini adalah sangat baik untuk itu. Oke, silakan Bu Ellen. Bu Ellen. Ya, Shalom Pastor, Pak Santiamer dan yang